Cuma aku udah di situ. Nah, Enggak lah, bener lah udah di situ tadi. Kalau enggak kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Mana ya kopinya? Apa ini? Senja. Senja. Oh, butterscotch dengan senja. Butterscotch. Makasih ya. Langsung kopi dengan senjanya juga. Ya. Mau hujan. Senja-senjanya tapi mendung. Oh. Ini bareng sepupu. Kita ini lagi nongkrong di apa ya? Paros perbatasan. Harus perbatasan di Nunukan. Nunukan. Perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Ya. Ini di seberang sana ada Pulau Sebatik. Terus setelah Pulau Sebatik tuh nah baru Malaysia. Walaupun itu Malaysia ya itu ya berarti ya. Pas garis putih tuh. Oh itu. Yes. Oh. Nah di sini kebetulan bareng Kak Dedi. Nah, beliau ini pegawai Basarnas Kalimantan Utara lah ya sebetulnya. Kalimantan Utara ya. Nah cakupannya Kaltara. Kalian tugas lagi di Nunukan. Mana kabarnya? Bahasa-bahasinya begitu ya. Alhamdulillah sehat. Udah berapa? Walaupun jauh dari di ujung perbatasan tetap sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus udah berapa lama kalau berarti yang di Nunukannya? Di Nunukan kurang lebih setahun. Setahun ya. Cukup. Kalau di Kaltara dari 2022 berarti total Jalan 4 tahun ya. 4 tahun. Oh. Bulan 3 nanti 4 tahun. TMP-nya kan bulan. Oh. Nah, pas deket puasa ya berarti ya kita ketemu tuh ya. Yes. 4 tahun. Ya. Ini sedang penugasan di sini. Iya. Terus ya mungkin ini ngobrol-ngobrol terkait Basarnas itu apa, pekerjaannya bagaimana, dan mungkin prospeknya buat teman-teman itu misalnya ada yang mau daftar ASN kan ya? Iya. Basarnas itu gimana? Ingat ya, Basarnas bukan Basnas. Kadang memang begitu. Dan penulisannya itu kadang kalau Basnas kan pakai Z ya. Iya. Ya, kalau Basarnas kan pakai S. Iya. Tetap biasa kadang orang itu Basarnas pakai Z. Harus ada warungnya dulu tuh, bazar dulu. Ya, yang pertama adalah Basarnas itu apa sih? Jadi kalau secara apa ya, tugas dan fungsinya Basarnas itu ada 4 sih sebenarnya. Lebih ke pertama itu untuk menangani kecelakaan kapal, terus kecelakaan pesawat, terus atau kondisi membahayakan manusia. Contohnya mungkin kalau bilang kayak ada yang ke laut, terus dia jatuh di laut atau bagaimana, nah itu kondisi membahayakan manusia. Terus ya bencana nasional gitu ya. bencana nasional. Tapi di bencana itu biasa kadang orang bedakan antara BNPB atau BPBD dengan Basarnas. Sebenarnya secara garis besarnya di situ punya tugas masing-masing. Nah gitu. Nah, kalau di BNPB atau BPBD kalau di daerah itu lebih fokus ke mitigasinya, terus persiapan logistik apa segala macam. Nah kalau untuk Basarnas lebih fokus untuk ke mencari orangnya, manusianya. Oh, berarti pas kejadian di lapangan ya, tuh Basarnas yang Basarnas lebih ke search and rescue, sama dengan pencarian dan pertolongan lah bahasanya, gitu kan. Jadi lebih ke situ. Itu sih ada tugas-tugasnya untuk di Basarnas. Ya, makanya untuk di Kalimantan Utara ini kita baru ada 3 tempat ya titiknya ya. Di mana aja tuh? Kantornya sebagai pusatnya untuk di Kalimantan Utara itu di Tarakan. Terus di Nunukan ini, di Kabupaten Nunukan, terus di Bulungan, Tanjung Selor. Oh. Ya, di ibu kota. Di ibu kota ya. Kalimantan Utara. Tapi untuk di ibu kota itu baru, kalau nggak salah bulan 11 tahun 2025 kemarin baru buka. Oh, baru. Rencana mudah-mudahan bisa segera terrealisasi untuk Kabupaten Malinau. Karena itu aksesnya cukup jauh kan ke sana. Makanya harus ada perwakilan di sana sebagai ujung tombaknya di sana. Seperti itu. Apalagi cukup banyak juga, makanya di sana tuh orang banyak akses lewat hutan dan lain-lain ya.
Itu tantangannya Iya, luar biasa. biasa. Nah, terus dari tadi kan bicara terkait tupoksinya ternyata beda ya BNPB kemudian Ya. atau BPBD sama Basarnas. Nah, terus ini kalau ada terjadi sesuatu gitu di lapangan, itu koordinator utamanya Kalau untuk lebih ke bencana, koordinatornya kalau bahasanya bencana alam itu tetap di BNPB atau BPBD. Tapi ketika ada nyawa di dalam kejadian itu, bencana itu, tugasnya dari Basarnas itu yaitu mencari yang Mencari. nyawa ini, yang nyawa-nyawa ya. entah itu apakah perlu masih hidup atau sudah meninggal, itu tugasnya masuk. Iya. Sebabnya di Basarnas. Oh. Nah, tapi kalau untuk di kecelakaan air atau di udara atau mungkin kecelakaan penanganan khusus yang bahasanya kayak di tol atau kereta api biasanya kan gitu. Nah, itu tetap tugas utamanya itu ya Basarnas koordinator. Oh. Iya. Itu lebih ke situnya. Kalau selama ini pengalaman ini ada kejadian-kejadian yang turun ke lapangan, ketemu mencari gitu ya. Mencari ya. Ya lebih seringnya sih kalau untuk di Kalimantan Utara ini kan daerah perairan ya. Daerah perairan ya lebih seringnya musibah-musibah di air. Musibah di air. Musibah di air. Kalau untuk musibah udara, selama saya bergabung di Kalimantan Utara, di Basarnas Kalimantan Utara itu baru satu terakhir kemarin di 2024. Kejadiannya di Malinau ya. Malinau. Ada pesawat pembawa logistik ya, drop logistik ke sana. Lost contact dan itu tujuannya daerah apa saya juga kurang lupa. Kita lupa sih tempatnya. Tapi dari hasil operasi SAR itu ada satu yang selamat yaitu pilotnya, dan yang mekaniknya itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Iya. Karena untuk pesawat pesawat kecil yang membawa barang-barang ini ya logistik itu kan. Iya. Sembako Iya, gitu ya. sembako. Kayak gitu, itu misalnya itu berapa hari itu mencari kayak gitu kan kadang butuh ini ya penentuan titik, Tergantung Medan sih. gitu. Tergantung. Kalau yang kemarin berapa tuh? Berapa hari? Hari ketiga kalau misalnya hari ketiga ya kemarin sudah Dari ditemukan lost contact itu ya? lokasinya. Tapi karena harus evakuasinya lewat jalur udara, jadi tim pencari itu sempat, jadi kan tim rescue ini ketika sudah menemukan titik lokasinya di mana, mereka turun dulu. Nah, untuk evakuasinya ini harus melalui jalur udara juga, gitu loh kan. Jadi harus butuh helikopter yang bisa menarik si korban ke atas. Betul. Nah, itu hari karena kebetulan tipe helikopternya mungkin ada di luar dari Kalimantan Utara, makanya itu ditunggu dulu, baru dievakuasi. Iya. Berarti termasuk tersedianya alutsista itu juga penting ya. Penting banget. Iya. Cuman kan kita itulah ada namanya di Basarnas itu potensi SAR. Potensi SAR artinya orang-orang yang kerjasama dengan Basarnas dalam pelaksanaan operasi. Makanya biasa kadang ada dari TNI Polri. Kalau dari TNI kan otomatis alutsistanya juga lengkap. Dari Polri juga kan juga gitu. Jadi mereka pun membantu dari alutsista. Kayak kemarin itu kan yang kejadian-kejadian kemarin itu kan kayak di Malinau kemarin itu ya dari TNI yang alutsistanya. Gitu. Iya. Makanya mungkin ya selama ini karena emang ini perairan banyak juga justru malah punyanya cukup banyak perahu ya. Karena emang preventif. Ya. Bukan preventif tapi karena aksesnya sih memang seperti itu, jadi punyanya perahu ya. Mata pencahariannya juga orang-orang kan di air di sini. Betul, kebanyakan itu ya. Kalau di Nunukan ini dari beberapa kejadian yang kami lihat ini yang sudah
lewat ini kebanyakan yang dari apa ya, dari orang-orang yang petani rumput laut. Oh. Pada saat entah apakah itu panen atau mungkin ngecek rumput lautnya, Ya. ada kena badai. Gitu. Betul. Dan terakhir kemarin itu ada juga di daerah Mamolo itu malah kena petir. Malah kena petir. Tapi nggak apa-apa. Meninggal. Oh, meninggal ya. Ya, ya. Ya, Itu sih lebih banyak sih, sama ini apa ya, mungkin nelayan-nelayan juga ya, nelayan-nelayan yang sering mencari ikan ya. gitu. Dan ya kalau kita bicara masalah alam, itu juga kita nggak bisa prediksi kan. Ya. Terus juga di sini kan daerahnya juga sarang-sarang ini predator air. Oh, betul. Nah, ini yang paling sulit kalau sudah apa namanya, kita mencari korban dari si predator air ini. Nah, ini yang paling sulit sudah, itu paling sulit kita dapat itu biasa kadang. Ya, karena walaupun ini air laut ya, kan wilayahnya mereka bisa aja dapat itu kan. Iya. Sering banget. Termasuk sih masih sebagian mungkin masih ini ya, di wilayah kan sungai-sungai besar kan juga ini. Iya. Masih air payau mungkin sebagian. Pure murni dari air laut. Iya. Bahkan kayaknya di air laut pun kadang sering ketemu. Sering numpang lewat mungkin kayaknya. Iya. Tapi kalau untuk besarnya kayaknya memang di tempat-tempat kayak di tambak gitu ya. Betul. Kan tetap butuh berjemur Pakai bambu soalnya. gitu ya. Katanya kalau mungkin lewat-lewat depan pelabuhan itu cuman cek-cek arus kali ya. Iya. Ada aja biasa Ngasih tunjuk diri, ini ada nih. Ada. Nah, karena ini kan Basarnas berarti fungsinya adalah langsung saat kejadian. Kira-kira ada nggak pesan-pesan buat masyarakat tuh supaya nggak perlu dicari tim SAR? Ya sebenarnya sih kalau apalagi untuk di wilayah Kalimantan Utara ini kan terkhusus untuk Tarakan, Nunukan, daerah Sebatik, pada saat ya kita di perairan ini kan pada saat menyeberang ke atau menaiki naik ke perahu atau ke kapal, ya alangkah baiknya tetap apa ya, life jaketnya digunakan gitu ya. Ikutin prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dari pihak-pihak pelabuhan. Kan sudah aturannya sudah jelas di situ. Jadi artinya ketika ada kejadian, tim SAR pun juga gampang untuk menemukan gitu kan. Itu sih pesan-pesannya kepada masyarakat. Terus kalau memang ada situasi darurat, mau nyari Basarnas atau menghubungi Basarnas, langsung aja di call centernya 115. 24 jam nonstop. Ya. Kadang kepikiran nih, orang masyarakat tuh butuh punya yang kayak tembakan atau paling enggak kapalnya punya spotlight yang nyala gitu ya. Jadi kalau ada gawat darurat gitu bisa ketahuan ada tandanya. Ya. Kayak gitu. Atau hal-hal yang lain ya yang mungkin memudahkan untuk orang mencari gitu ya, tim Basarnas mencari gitu. Itu sih. Nah, terus yang terakhir ya kan karena ini profesi mulia gitu ya, cari orang yang misi kemanusiaan ya. Diharapkan pulang ke keluarganya dalam kondisi apapun ya, kan pasti mau kondisinya hitam gitu kan saya pernah juga ikut evakuasi. Kalau hitam berarti meninggal dunia, merah sudah parah gitu ya. Iya, itu lebih ke apa namanya? Status gitu ya. Itu lebih ke biasanya bencana-bencana besar. Betul. Ya, yang pakai tag-tag gitu, ada hijau, gitu kan, ada merah, ada yang kuning, betul, ada yang hitam. Ada nggak kira-kira, kan ini karena misi kemanusiaan ya, insya Allah mulia lah dicatat di sisi Tuhan Yang Maha Esa, kalau itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kan nggak menutup kemungkinan juga peluangnya cukup besar dari berbagai jurusan ya. Iya. Misalnya Kak Dedi apa jurusannya dulu? Saya dari kesehatan, basicnya kesehatan. Jadi sebagai kalau di dalam ya karena Basarnas ini kan apa ya, tugas utamanya itu kan operasi ya, operasi pencarian dan pertolongan. Jadi kalau kita di bagian kesehatan itu mendukung
atau ya pertama sih mendukung ke teman-teman yang khusus penyelamat penolong yang di lapangan, ya memastikan kondisi kesehatan mereka pada saat di lapangan itu fit gitu ya. Karena tentu butuh tenaga yang luar biasa juga pada saat di lapangan kan. Itu tugas utama kita. Terus yang kedua juga ketika ada kegawat daruratan medis, ya itulah fungsinya tim medis di situ. Nah, tapi pasti ketika turun itu, misalnya kayak tadi yang Malino, ketemu satu korban, yang MD gitu, sama yang selamat, itu pasti ada tim medisnya selain tim penyelamatnya. Pasti ya. Namun semua personil yang ada di Basarnas itu wajib memiliki ilmu medis tingkat dasar. Pertolongan pertama. Betul. Itu perlu semua personil, mau bagian yang di lapangan, mau bagian yang di kantor, perlu. Gitu. Semua wajib. Itu standar memang yang ditetapkan oleh Basarnas, bahwa semua personil yang ada di Basarnas, semua pegawai yang ada di Basarnas wajib memiliki ilmu medis tingkat dasar. Nah nanti ketika sudah mau meningkatkan untuk medis tingkat dasarnya itu bisa ada pendidikan khususnya lagi. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk penanganan kedaruratan medis, insya Allah seluruh puskesmas besar saya rasa pasti bisa, karena melalui pendidikan yang cukup lumayan lama sih, ya lumayan lama untuk mengikuti pendidikan tersebut. Jadi kalau pada saat masuk itu kan ada namanya latihan dasar. Latihan dasarnya kan, jadi basic-basicnya itu memang harus punya semua. Di situ ya berarti ya. Nah, harus punya sih. Berarti kebanyakan yang masuk Basarnas selain kesehatan, apalagi rata-rata jurusan. Kalau di Basarnas yang penerimaan khusus untuk jadi ada jenjangnya ya. Kalau dari ijazah SMA yang sederajat SMA itu namanya jabatan itu reskuar. Itu syarat-syaratnya kalau mau masuk harus umur tidak boleh lewat dari 25 tahun. Terus tinggi badan kemarin 160 ya, terakhir di 2005 kemarin itu 160. Kalau perempuan 155. 155 kalau nggak salah, mungkin dikoreksi kalau saya agak-agak ini. Itu tinggi. Terus untuk kompetensi itu harus ada 3 sertifikat yang harus dilampirkan pada saat pendaftaran. 1, sertifikat selam, terus sertifikat potensi dan sertifikat renang, itu wajib. Terus untuk yang SMA itu rescuer gitu. Itu khusus wajib itu. Kalau untuk di bidang yang lain itu ada juga yang dari bagian khusus untuk di komunikasi. Di komunikasi ada dari jurusan komunikasi lah ya. Ada yang dari diploma pastinya kan. Betul. Terus ya di sini juga ada khusus untuk di bagian kapal. Lulusan pelayar gitu. Ada juga, karena kebetulan Basarnas juga punya kapal. Betul. Punya kapal, jadi butuh nahkoda, butuh awak kapal ABK gitu. Itu juga ada. Ya tentu kalau untuk yang urusannya di kapal pasti harus punya surat atau lisensi untuk berlayar kan gitu. Betul. Gitu sih. Kalau ya semua sih kayak kalau untuk urus kantor-kantor perkantoran administrasi ya dari sarjana ekonomi yang khusus untuk bagian keuangan itu ada. Terus untuk di bagian kepegawaian ya memang dari manajemen psikologi gitu ya. Berarti cukup luas lah ya ininya. Cukup luas. Kalau kepala kantornya biasanya? Kepala kantornya maksudnya? Kepala kantor ya dari situ-situ juga gitu. Dari situ. Nggak ada, cuma emang nanti kalau udah diterima baru ada sekolah-sekolah khusus buat jadi sekolah-sekolah yang khusus untuk untuk menjadi seorang kepala kantor gitu. Ada seleksinya juga. Ada seleksi melalui proses yang cukup, kalau saya lihat ya memang prosesnya cukup ini juga cukup
kalau dibilang cukup rumit lah untuk di kalangan kerja gitu kan. Tapi kalau sudah levelnya sudah ini kan pasti beda lagi. Iya. Betul. Kalau kantor. Ada pesan-pesan terakhir buat ini Ya, sebelum kalau tutup untuk video ini? teman-teman yang mau bergabung di Basarnas, langsung dimonitoring aja di CASN, ya kan? Silakan dimonitoring aja di situ. Siapa tahu ada pembukaan, karena di Basarnas ini ada sekarang kan ASN itu ada yang PNS, ada yang P3K. Ya. Yang P3K. Tapi untuk informasi apakah ada penerimaan di tahun 2006 ini, kita tunggu saja. Iya, Kita itu tunggu mah saja. tugas negara itu. Nah, itu kita tunggu saja. Mudah-mudahan ada. Dan Iya. kalau teman-teman bergabung, monitoring aja di CASN. Atau saya rasa teman-teman sudah punya semua ya media sosial, cari aja di SAR Nasional. Ya. SAR Nasional atau baik itu di Facebook, di Instagram ada. Pasti. Yang penting jangan ketipu aja sama link-link aneh itu. Jangan cari di TikTok. Nah, jangan cari di TikTok. Oke, makasih. Terima kasih Jadi semuanya. Ya, siap. oke, ini bermanfaat ya buat teman-teman. Ingat ya, beda Basarnas Dan BPBD atau BNPB. dan juga tugasnya beda. Basarnas sama Basnas juga beda ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.